Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Ngabaso, berjumpa dengan saya Abah dalam acara Ngabaso, ngobrol asik bareng sobat. Iya. Pada kesempatan ini telah hadir dulur semua. Di sini ada Bapak Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Bapak Arif Mahmud. Selamat datang Bapak Arif di rumah Ngabaso di sini. Terima kasih. Ini apa kabar Abah, Bapak? adik? Ya, baik. Sobat ataupun dulur Ngabaso, kita hari ini ternyata mendengar ada peresmian pusat konservasi ekek geling Jawa. Nah, kita akan coba tanya lebih jauh lagi, kira-kira nih untuk ekek geling itu, ekek geling Jawa itu seperti apa sih? Kira-kiranya mungkin boleh, mungkin dapat disampaikan ke dulur Ngabaso. Silakan. Baik, terima kasih para dulur dan sobat Ngabaso nih. Saya kira hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan buat saya pribadi maupun buat dunia konservasi secara umum begitu ya. Karena hari ini telah diresmikan pusat konservasi burung ekek geling. Orang juga suka menyebut ekek geling Jawa gitu ya. Ekek geling ini nama latinnya Cisa thalassina. Cisa thalassina. Jadi burung ini merupakan burung endemik di Jawa, khususnya Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sebagian besar ada di Jawa Barat. Betul. Dan termasuk habitatnya ada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Burung ekek geling ini sejak tahun 2014 yang lalu telah dilakukan survei dan kondisinya saya kira sangat mengkhawatirkan gitu ya. Jumlahnya di populasi habitat alaminya tinggal sekitar 50 sampai 249 ekor secara statistik gitu ya. Betul. Kita tidak tahu pasti berapa yang ada di alam saat ini, tetapi dari survei tahun 2018 sampai 2021 yang lalu atau 2022 ya, itu para peneliti sudah tidak bisa menemukan lagi di alam. Ya. Jadi bisa jadi kemungkinan ini extinct in the wild. Artinya sudah punah di alam gitu ya. Karena orang tidak bisa melihat lagi. Tapi ini baru dugaan gitu ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Namun secara status di Indonesia burung ini sudah dilindungi sesuai peraturan keputusan Menteri Kehutanan nomor 106 dan juga di internasional statusnya endanger gitu ya. IUCN menetapkan sebagai terancam punah. Terancam gitu. punah, betul. Jadi ini bukan main-main, artinya Siap. kita harus serius gitu ya untuk melakukan pelestarian terhadap burung tersebut. Betul. Tadi disebutkan bahwa salah satunya habitatnya ada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Ya. Nah, sekarang sudah meresmikan adanya pusat konservasi. Nah, kira-kira tujuannya pembuatan pusat konservasi ekek geling itu apa sih? Jadi pusat konservasi ini adalah salah satu bentuk lembaga konservasi. Betul. Di Indonesia kita mengenal ada dua istilah lembaga konservasi, yaitu Siap. lembaga konservasi umum dan lembaga konservasi khusus. Apa itu lembaga konservasi umum? Siap. Lembaga konservasi umum itu adalah sebuah lembaga yang melakukan upaya-upaya konservasi, tetapi di samping tujuan komersial, di samping tujuan konservasi ada tujuan bisnis atau komersial. Ada tujuan komersial, betul. Misalnya, contohnya adalah kebun binatang, Siap. taman safari, taman satwa, kemudian juga penangkaran. Nah, apa itu lembaga konservasi khusus? Nah, lembaga konservasi khusus itu adalah lembaga konservasi yang melakukan upaya-upaya pelestarian tetapi tanpa tujuan komersial. Murni hanya untuk kepentingan konservasi. Luar biasa. Nah, dua hal ini saya kira adalah konsep yang harus kita temukan. Betul. Sehingga saya mendorong adanya upaya konservasi kolaborasi yang kita sebut dengan
ex situ link to in situ. Ex situ link to in situ. Apa itu kira-kira itu? Jadi ex situ itu adalah lembaga upaya konservasi yang dilakukan di luar habitat Di luar habitat. aslinya. Betul. Tetapi kalau in situ adalah upaya konservasi yang dilakukan di habitat aslinya, Ih, menarik. baik ini di menarik. dalam kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi. Oke. Nah, saat ini kondisi pusat konservasi atau kondisi ekek geling Betul. di Indonesia di kawasan konservasi tadi saya sampaikan sudah sulit untuk Iya. dilihat atau dijumpai. Habitatnya diantaranya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Nasional Halimun Salak, Taman Nasional Ciremai, dan yang di Jawa Tengah ada di Dieng maupun di Merapi gitu ya. Iya, iya, iya. Survei tahun 2018 sampai 2021 yang lalu mereka gagal untuk menemukan Wih, di alam. Jadi ini tentu sangat mengkhawatirkan. betul. Di sisi lain ternyata beberapa bulan yang lalu saya secara tidak sengaja bertemu dengan salah satu pengelola pusat penyelamatan satwa atau yang disebut dengan PPS Cikananga. Betul. Oh iya, Cikananga. Ya. Dan mereka menyampaikan bahwa mereka mempunyai sejumlah burung ekek geling, kurang lebih 68 ekor gitu ya, Betul. dan menawarkan kepada kami untuk melakukan pelepas liaran. Oke. Saya kira ini adalah tawaran yang menarik bagi Betul, kami, betul. tentu bahwa ada salah satu PPS yang menawarkan hal tersebut. Tetapi saya kira kita tidak cukup hanya untuk melakukan pelepas liaran, Betul. karena banyak contoh terjadi pelepas liaran yang tanpa diikuti dengan proses monitoring yang baik, maka kita akan sulit memastikan keberhasilan. Betul. Di alam. Iya, Nah, berhasil atau tidak. Sehingga saya berdiskusi lebih lanjut dengan teman-teman di BPS. Saya menawarkan konsep yang disebut dengan koloni asuransi. Koloni asuransi. Ini istilah yang juga menarik. Betul, ini luar biasa ini. Saudara Ngebaso, saya kira koloni asuransi itu adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk melakukan konservasi dan ada jaminan keberlanjutan. Jaminan. Iya. Jadi kami rencana akan mendapatkan beberapa pasang burung ekek geling nantinya, tetapi tidak seluruhnya kami lepas liarkan, tetapi akan kami kembang biakkan terlebih dahulu. Ada stoknya gitu ya, Bapak. Ya, Siap. jadi itu akan menjadi jaminan atau asuransi Betul. bahwa burung ekek geling ini yang dikembang biakkan nanti akan lestari atau berkelanjutan. Betul. Jadi dari 12 ekor misalnya ada 6 pasang, kita kembangkan terlebih dahulu. Betul. Nanti kemudian anaknya kalau Sebagiannya. besar kita lepas liarkan. Oke. Sehingga yang 12 tadi tetap bisa kita jamin Keren. keberadaannya, tidak bisa dilepas semuanya. semua gitu ya. Dilepas Iya. semua baik. kita akan sulit Betul. memastikan. Nah, inilah kenapa kita membuat pusat konservasi burung Keren. ekek geling ini sebagai upaya untuk jaminan keberlanjutan Betul, di masa betul. yang akan datang. Tadi dengar juga untuk kegiatan-kegiatan tadi kan ada untuk pengembangbiakan, untuk persiapan perbanyakan burung ekek geling dan lain sebagainya. Tapi sempat mendengar tadi ada beberapa pihak. Nah, kira-kira pihak-pihak terkait dalam pembangunan pusat konservasi ekek geling ini siapa saja sih sebetulnya, Bapak? Ya, jadi saya bersyukur mengenal beberapa teman yang punya kepedulian yang sama terhadap upaya konservasi, begitu ya. Pengalaman ini juga membantu saya untuk mengembangkan atau membangun pusat konservasi satwa khususnya burung ekek geling ini. Seperti saya sampaikan di awal tadi, saya secara tidak sengaja ketemu teman di BPS Cikananga, PPS Cikananga, Pak Resid dan Pak Pak Iwan. Resid. Iya. Berdiskusi, kemudian beliau menawarkan Betul. hal itu. Tetapi ketika saya ada ide untuk membangun pusat konservasi, tentu saya perlu tempat, Betul. perlu kandang juga, Yes. perlu Pasti. operasional, Betul. pembiayaannya, perlu SDM, Betul. orang yang menjalankan itu. Saya nggak punya semua itu. Siap. Saya hanya punya tempat, Siap. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, gitu, yang merupakan habitat asli Yes. burung ekek geling. Sehingga untuk membangun pusat konservasi khusus satwa ekek geling ini, saya perlu dukungan Iya. dari pihak lain, kolaborasi, Betul. sinergi, atau yang disebut sekarang dengan istilah pentahelix. Gitu. Pentahelix. Jadi Sepakat.
ada para para pihaknya ya. pihak cukup banyak begitu ya. Iya, Kita cukup betul. 1-2 pihak saja. Jadi diantaranya tadi sebagai sebuah lembaga konservasi PPS gitu ya. Betul. Itu juga akan berkontribusi PPS Cikananga. Kemudian juga saya menggandeng pemegang PBPSWA. PBPSWA, Apa pemegang perizinan berusaha, penyediaan Pemanfaatan jasa lingkungan sarana wisata alam. sarana wisata alam. Oke, Jadi PBPSWA. kebetulan di Taman Nasional Gunung Gede Pangangu kami punya mitra PBPSWA, PT Fontis Aquam Vivam Fontis Aquam Vivam. yang ada di situ gunung. Oh, jembatan Mungkin, terpanjang itu ya, Bapak. Iya, saya kira iya. Para sadulur Ngabakso Iya. sudah sangat mengenal Familiar dengan jembatan. jembatan gantung situ gunung atau Yes, jembatan suspension lembah bridge. purba. Betul. Nah, mereka saya ajak diskusi dan menawarkan untuk bekerja sama membangun pusat konservasi khusus ini. Keren. Jadi alhamdulillah gayung bersambut Ya. dalam waktu hanya beberapa minggu Wih, kita keren. akhirnya berhasil menyelesaikan kandang untuk pusat konservasi ekek giling ini. Dan di samping itu secara teknis kami mendapat pendampingan dari PPS Cikananga, baik itu pelatihan untuk para kiper. Kipernya harus Beberapa- khusus berarti ya, Pak ya. Ya betul. Jadi beberapa kiper sudah kita latih magang selama 1 minggu di PPS Cikananga. Di samping itu untuk operasional kegiatan ini kami juga nanti akan didampingi oleh ahli dari PPS Cikananga, sehingga proses operasionalnya nanti tentu akan berjalan dengan baik dengan harapan itu, termasuk pembiayaan untuk kebutuhan ini untuk sementara kami akan difasilitasi. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pihak-pihak lain yang ikut atau berkontribusi Betul. terhadap upaya hal ini. Betul. Kami terus terang tidak ada anggaran khusus. Jadi ini Iya, adalah iya. kerja nekat. Luar biasa keren. Kerja nekat. Jadi mudah-mudahan ada pihak-pihak lain yang juga ikut berkontribusi. Betul. Tadi kan salah satunya yang menjadi tantangan itu adalah pembiayaan. Nah, selain itu kira-kira tantangan kedepannya seperti apa lagi kira-kira ini? Ya, jadi seperti disampaikan di awal bahwa kelangkaan burung ekek geling ini salah satu faktornya adalah perburuan. Oke. Jadi burung ini kenapa diburu? Karena burung ini sangat cantik luar biasa. Suara kicauannya juga sangat luar biasa, menarik sekali. Warnanya hijau, cerah begitu ya. Jadi kalau di alam pasti akan kelihatan, menarik begitu. Nah, kemudian burung ini juga biasanya menjadi master untuk lomba-lomba kicau burung itu. Siap. Jadi akhirnya ini akan sangat diminati oleh para penggemar. Betul, burung kicau itu. Penangkaran satwa burung ekek giling ini saat ini belum ada. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depan gitu ya. Para peminat hobi burung kicau tentu akan selalu berharap untuk bisa mendapatkan burung ini. Betul. Nah, kalau kita lepas liarkan tanpa ada edukasi, sosialisasi ke masyarakat, tentu ini akan sia-sia, tidak ada gunanya. Sehingga ke depan kita juga harus berkolaborasi dengan masyarakat di mana pelepas liaran dilakukan. Ini juga menjadi tantangan tersendiri. Betul. Kami menyadari juga bahwa secara teknis kami juga belum mahir gitu ya. Siap. Sehingga kami harus terus banyak belajar. Burung ini burung yang langka. Kami tidak ingin kalau dipelihara di pusat konservasi nanti malah mati. Iya, betul. Nah, itu juga harus hati-hati kita. Siap. Sehingga tahap awal ini kami melakukan uji coba terlebih dahulu. Secara bertahap nanti jika sudah dipastikan kami punya kemampuan baik itu secara teknis, sarana prasarana, pembiayaan dan lain sebagainya, termasuk aspek sosial tadi, maka ini insya Allah akan bisa berjalan dengan baik. Terakhir Bapak, jadi pesan nih buat dulur Ngabaso semuanya, kira-kira ada pesan apa ataupun harapan ataupun silakan Bapak. Baik, dulur Ngabaso semuanya, saya kira kita sebagai bagian dari ekosistem, kita perlu berlaku secara bijak
biarkanlah satwa itu hidup di alam. Kita cukup menikmatinya saja, tidak harus dengan memelihara, sehingga keseimbangan ekosistem di alam ini bisa terus terjaga. Setiap makhluk hidup ciptaan Allah Tuhan yang Maha Esa semua punya fungsi dan peran masing-masing gitu. Sehingga keberadaan mereka tentu juga harus kita jaga dengan baik sehingga alam bisa lestari, ekosistemnya stabil dan kehidupan bisa berjalan dengan harmonis. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak. Terima kasih Abah. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa terus berkontribusi. Amin. Betul, untuk dunia betul. konservasi. Betul. Baik, Sobat Ngabaso, terakhir tadi pesannya adalah mencintai tidak harus memiliki. Artinya mencintai ekek geling tidak harus memilikinya. Kita nikmati di alam, biarkan dia bahagia, begitupun sama dengan dia. Sobat Ngabaso, sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain, tetap bersama Abah Ngabaso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.